Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febrian Celia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menjelaskan hasil eh, mobile dari kuis sebelumnya. Nah, di sini saya ada menambahkan folder kuis, yang dimana di folder kuis itu ada fragmen soal 1, fragmen soal 2, quiz activity, splash screen, sama web activity. Nah, di quiz activity ini untuk halaman utamanya, yang dimana di sini menambahkan tampilan fragmen sama bottom review. Nah, di sini ada kode replace fragment, yang dimana ini tuh untuk menjadikan halaman default pertamanya, nah, yakni fragmen soal 1. Lalu di sini ada binding bottom review. Kenapa review 2? Karena di sini bottom review saya ada 2. Lalu di sini bottom apa yang saya tambahkan, yakni ada bottom untuk soal 1, soal 2, sama logout. Nah, bottom ini untuk di bagian untuk mereplace fragmen soal 1 sama fragmen soal 2, lalu ada logout ini nanti akan ditambahkan sebuah logika alert dialog. Nah, di bottom menu ini saya nambahin soal 1 yang, dan di sini ada vektor asetnya, calculate. Soal 2 juga ada vektor asetnya, web, sama logout, vektor asetnya logout. Nah, di sini di bagian logout ini saya tambahkan material alert dialog, yang dimana nanti itu kalau kita klik logoutnya, dia akan muncul sebuah konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Jika iya, dia akan berpindah halaman ke halaman, di sini saya set halamannya itu ke halaman fragment home, di mana halaman paling awal. Lalu ketika batal, dia akan tetap kembali ke halaman tersebut. Di sini, di halaman ini. Lalu di sini juga saya tambahkan private path replace fragment untuk mereplace fragment-fragment yang saya gunakan. Nah, lanjut di fragmen soal 1, yang dimana fragmen soal 1 ini soalnya itu untuk menambahkan kalkulator BMI. Jadi di sini kan karena fragment saya sudah tambahkan private var binding fragmentnya. Lalu di bagian sini override find on view create ini untuk set toolbar. Di sini di toolbarnya ada title, ini untuk mengaktifkan action bar toolbar. Nah, di sini untuk binding button hitungnya. Untuk untuk button hitungnya ini kita tambahkan sebuah kondisi. Ada file berat sama file tinggi. Lalu di sini kita tambahkan kondisi jika berat dan tinggi itu 0 dan tinggi itu besar dari 0. Lalu ada perhitungan tinggi meter itu sama dengan tinggi dibagi 100. Lalu untuk menghitung BMI-nya itu berat dibagi tinggi meter dikali tinggi meter. Lalu di sini ada kategorinya. When BMI-nya itu kecil dari 18,5 berarti dia kurus. Kalau kecil dari 25 artinya normal, dan jika besar dari 25 berarti dia gemuk. Nah, di situ juga ada binding untuk text view hasilnya, yang dimana di text view hasilnya itu kalau kita memasukkan angkanya valid, maka dia akan muncul hasil BMI Anda sebesar berapa. Lalu jika kita memasukkan angkanya tidak sesuai, maka dia akan muncul masukkan berat dan tinggi yang valid ya. Nah, untuk di fragmen layout soal satunya, nah seperti ini saya buat. Di sini saya menambahkan text view, lalu sini ada card view. Nah, di dalam card view itu juga ada text input layoutnya ini. Lalu sini ada bottom. Di sini ada text view untuk hasilnya. Nah, selanjutnya itu di fragmen soal 2, yang dimana di fragmen soal 2 itu akan menampilkan sebuah list view, yang dimana list view itu list-list dari e-commerce.
Nah, ketika kita klik list view salah satu e-commerce-nya itu, dia akan masuk ke halaman splash screen dan di halaman splash screen itu akan masuk ke halaman web. Nah, di sini di data list-nya itu udah saya bikin judulnya, judul e-commerce, lalu deskripsi dari e-commerce-nya, lalu di sini saya tambahkan URL dari e-commerce tersebut dan logo dari e-commerce tersebut. Jadi di setiap masing-masingnya sudah saya tambahkan. Lalu di bagian ini override fun create view. Di sini kita menggunakan simple adapter untuk list view-nya. Di sini simple list item 2. Lalu di sini arraynya ada title sama dex. Nah, di sini ada binding list view item adapter sama dengan adapter. Lalu untuk mengatur listener untuk klik item di list view-nya, di sini saya tambahkan binding list view item. Ini untuk agar list view-nya itu dapat diklik. Kita atur listener ya. Lalu di sini kita tambahkan intent untuk memulai splash screen-nya. Jadi file intent require context splash screen. Jadi ketika klik dia akan masuk ke dalam halaman splash screen. Nah, di halaman splash screen itu kita akan mengirim data menggunakan put extra. Ada title, dex, URL, logo, res ID. Nah, untuk memulai aktivitasnya di situ ada start activity. Kita tambahkan start activity intent. Nah, untuk menampilkan toast konfirmasi di sini saya menambahkan toast. Lalu ketika kita klik dia akan muncul tampilan kamu memilih halaman tersebut. Nah, lalu di sini ada untuk mengatur toolbarnya. Jadi di bagian toolbar atasnya itu nanti ada judulnya more. Nah, untuk fragmen soal 2 layoutnya itu seperti ini. Hanya ada toolbar sama tampilan list view karena di tampilan list view kita sudah men-set apa aja data-data yang mau kita tambahkan. Lalu di halaman splash screen 2 activity. Nah, di sini saya sudah men-set untuk splash screen-nya itu selama 3000 atau 3 detik. Lalu di sini file logo image view find view ID ini untuk memanggil image view yang ada di splash screen layout-nya yakni splash logo. Lalu di sini kita akan menerima data dari intent. Jadi ini ada data yang dari intent yang kita terima nanti yakni ada URL sama logo res ID. Lalu di sini nanti dia akan menampilkan logo. Kondisi if logo res ID tidak sama dengan 0, logo image view set image research. Lalu di sini ada handler untuk menunda transisi ke web activity. Nih, jika URL is null or empty, file intent this web activity. Jadi dia nanti akan masuk ke halaman web activity. Jika tidak ada web activity yang sesuai, dia akan muncul URL toastmake-nya itu URL tidak ditemukan untuk e-commerce ini. Ini untuk yang splash screen. Untuk tampilan layout dari splash screen-nya hanya seperti ini, ada image view. Image view untuk menampilkan nantinya itu logo-logonya. Jadi ini makanya image ID-nya splash logo. Lalu di sini ada progress bar-nya. Nah, lalu di web activity. Nah, di web activity itu sudah diterapkan binding. Lalu di sini kita mengambil data dari intent sama splash screen itu akan mengirim kunci URL-nya. Nah, di sini ada title, intent, get string title, lalu ada file URL, intent, URL. Nah, ini menggunakan URL. Lalu di sini ada konfigurasi untuk toolbar-nya, yang ini untuk konfigurasi toolbar. Lalu di sini untuk konfigurasi web view-nya. Jadi dia konfigurasi web view-nya itu menggunakan binding web view yang sesuai ID di layout-nya. Nah, jika binding web view apply, web view client, object web view client, override function should override your loading. Ini untuk agar halaman
web view-nya itu tuh sesuai dengan web view-nya sendiri. Jadi kalau kita klik linknya itu di dalam web view-nya itu tetap terbuka. Kalau kita klik Shopee, yang kebuka itu link dari Shopee tersebut. Begitu juga misalnya kita buka Tokopedia, maka yang terbuka itu link dari Tokopedia-nya tersebut. Lalu di sini untuk menampilkan pesan error jika halamannya itu gagal dimuat. Lalu ini ada untuk menangani progress title halaman dan lain-lainnya web Chrome client. Lalu di sini ada untuk mengaktifkan JavaScript dan DOM storage-nya. Lalu di sini untuk memuat URL-nya. If URL is null, binding load URL. Else, jika URL-nya itu tidak valid. Lalu ini untuk handle on backpress untuk tombol kembali di bagian toolbar. Ini juga untuk tombol back di toolbar jika kita klik. Ini untuk mengisi menu toolbar jika kita punya menu main.xml. Nah, untuk bagian web view halamannya, layoutnya hanya ada toolbar sama web view kita tambahkan di sini. Jadi kalau kita jalankan halamannya, tunggu sebentar, ini lagi loading. Nah, ini untuk ketika kita jalankan halaman awal. Nah, di sini untuk fragment home halaman paling utamanya ada button quiz, yang dimana button quiz ini akan masuk ke halaman quiz. Nah, ini untuk halaman quiz activity-nya. Jadi ke halaman quiz activity-nya itu tadi kita sudah terapkan bahwa yang paling pertama itu kalkulator BMI. Nah, untuk kalkulator BMI ini kalau kita jalankan, misalnya kita masukkan berat badannya itu seberat 70, lalu untuk tinggi badannya itu 180. Nah, ketika kita klik button hitungnya, dia akan muncul hasil dari BMI Anda sebesar 21,0660. Ya, ini dia normal. Kalau kita masukin misalnya 90, tingginya 180, kalau kita hitung, nah BMI Anda 27,78, artinya gemuk. Atau kurang dari itu. Nah, BMI Anda 15,43, yang artinya Anda kurus. Nah, lalu di soal 2, nih kalau kita klik halaman Shopee, list view Shopee ini, maka akan muncul splash screen Shopee-nya, dan dia akan masuk ke halaman web activity-nya, halaman webnya. Nah, dia masuk ke halaman webnya, halaman link dari Shopee tersebut. Lalu kalau kita kembali, bisa klik toolbarnya. Kalau kita masuk lagi ke halaman Amazon misalnya, nah dia akan masuk ke halaman Amazon. Ada splash screen Amazon, lalu masuk ke halaman Amazonnya tersebut. Terus kalau kita kembali, klik bagian ini. Nah, selanjutnya ini ada button untuk logout. Jadi kalau kita klik ini, dia akan muncul alat dialog logout. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau kita batal, dia akan stay di sini dan akan muncul snack bar. Lalu kalau misalnya kita pilih ya, dia akan kembali ke halaman fragment home. Nih, halaman ini. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.